Bang. Sebabnya Yesus berubah rupa. Nih, Matius 17 nomor 2, lalu Yesus berubah rupa. Makanya orang terhalang dari mengenali Yesus karena Yesus berubah rupa. Markus 9 nomor 2, Yesus berubah rupa. Lukas 9:29, Yesus berubah rupa. Ya kan? Ini jelas loh. Lukas 9, sebentar. Lukas 9:29, Yesus berubah rupa. Kemudian ada lagi di dalam Markus 16. Abang lihat di sini. Markus 16 nomor 12, perhatikan, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Oleh karenanya Maria Magdalena terhalang dari mengenali Yesus. Kenapa terhalang? Karena Yesus berubah rupa. Kenapa Yesus berubah rupa? Karena itu cara Allah menolong Yesus agar Yesus tidak disalib. Di mana dasarnya Yesus akan ditolong oleh Allah? Saya bukakan kepada abang. Nih bang. Inilah cara Allah menolong Yesus bang. Matius 4 ayat ke-6 bang. Perhatikan ini bang. Nih. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Matius 4 nomor 6 ini dikutip dari mana? Ini nubuatan tentang Yesus bang. Perhatikan ini. Oke, saya ini dulu. Mana baik bang. Sebentar ya, saya kembali dulu. Matius kembali dulu ke sebentar, belum selesai bang, sebelum santai. Matius 4 nomor ke-6. Sabar bang, nanti abang gantian. Nih bang, lihat bang ya. Jika sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk batu. Teman-teman, jangankan dibunuh, jangankan disalib, teratuk batu saja akan ditolong oleh malaikat. Ini diadopsi, ini dijiplak, ini dikutip dari mana? Ini ternyata nubuatan. Nah, ini nubuatan dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Abang baca ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini Mazmur bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus akan dijaga dari segala jalannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Abang percaya enggak dengan ini? Boleh saya Sebentar, jawab? Bang. Enggak, Anda sudah menyeleweng, Anda sudah menyimpang. Gini. Sudah menyimpang. Saya jelaskan buat Anda, supaya Anda ini paham, jangan ngaco. Dengar sini, saya jelaskan ya. Mazmur 91 ini sejarahnya nih. Saya nggak bawa, saya nggak pakai ini nih. Ini sudah ada di sini ya. Saya jelaskan bagi Anda. Mazmur 91 adalah satu bahagian yang ditulis oleh pemazmur berkaitan dengan, dengar sini kamu, berkaitan dengan orang yang benar ini aman dalam perlindungan Tuhan. Tak kasih tahu kamu. Lalu di Matius ini adalah rekayasa iblis dalam mencoba Yesus, mencomot Yesaya model Anda. Anda kan suka comot-comot ayat nih. Dalam Matius adalah peristiwa di mana iblis mau mencoba Yesus berkaitan dengan kitab Mazmur ini, supaya Yesus mau lakukan perintah iblis. Yesus lakukan enggak? Tidak bro. Perhatikan, Yesus tidak melakukan perintah iblis. Iblis bilang, kalau kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tidak satupun iblis berhasil meyakinkan Yesus memakai ayat ini model Anda. Dengar baik. Lalu tentang selubung muka, saya kasih jawaban buat Anda ya. Supaya Anda tidak terlalu ambil comot-comot ayat sembarangan. Kisah 9 ayat 22. Dalam perjalanan Paulus, peristiwa itu terkenal sekali. Bayangkan dalam perjalanannya, wajahnya tiba-tiba melihat cahaya dan dia tidak bisa melihat siapa yang berhadapan dengan dia, matanya buta. Perhatikan, dalam sekejap itu dia masih bertanya kan, Nandar kan tahu cerita itu pasti. Siapakah engkau?
Iya kan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saya gak bahas Paulus, itu kisah Loh, Paulus. oh, bukan. Ini nyambung Aduh, bahwa ya. oke, kita nggak bahas Paulus. Kita nggak bahas Aduh. Paulus, kita bahas yang lain. Baik dalam kisah atau Lukas 24 ataupun dalam nanti Kok abang ketika jadi pertemuan dengan Thomas dan kawan-kawan di rumah yang ketika mereka bersembunyi, mereka kenal Yesus? Tidak. Mereka tidak kenal Yesus karena memang wajah Yesus penuh dengan kemuliaan, tidak mudah dikenali. Saya tanya sama abang, ya, wajah Yesus berubah rupa atau tidak? Lah, ini Pak, sekarang gini, Anda Ya, mau saya pakai jawab, saya tanya ini, pengen tahu kan abang tadi sok ngajari saya nih. Yesus, orang kan terhalang nih, orang kan terhalang dari Mm-mm. mengenali Yesus. Sabar bang, abang sudah menjelaskan, saya dengarkan. Di dalam Lukas 24 nomor 16, orang terhalang dari mengenali Yesus. Nah, Mm-mm. terhalang itu karena Yesus berubah rupa. Betul nggak Yesus berubah rupa, saya tanya? Loh, menurut Alkitab yang saya percayai bahwa berubah rupa dalam bentuk kemuliaan Dia yang tidak bisa ditembus oleh mata mata jasmani. Baik, sekarang Anda baca Markus 16:12. Anda kan ada HP aplikasi Alkitab. Anda baca Saya Markus Markus 16 ayat 12. Anda baca. Itu bukan berubah kemuliaan, Bang. Maria Magdalena melihat Yesus yang ada di depannya bukan bercahaya, bukan mulia, bahkan dia jadi tukang taman, Bang. bukan Coba Anda bro, buka. gini loh, Saya kan Anda tanya. Baik, Anda saya itu tanya tidak. simpel aja deh biar Abang paham. Yang saya tanya, apakah Yesus berubah rupa dalam rupa yang Markus lain? Markus 16 ayat berapa tadi Anda Markus 16:12. bilang? Coba. Markus Markus berapa? 16:12. Markus 16 ayat 12. Anda baca dari sesudah ayat itu 11 boleh. ya. Sudahlah saya baca saya. Sesudah itu yang menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Di mana ayatnya Baru. yang mengatakan berubah rupa? Ya, baik. Saya tunjukkan deh. Abang ini Lah, pura-pura gak baca abang ini nih. Ini tuh kitab lah, abang nih, Mil. Saya bacakan. Aduh, aduh. aduh jangan Bang, terguncang bang, abang. tenang aja tenang. Tadi Nih, bahas saya bacakan, Bang. Mazmur, lari ke Saya Matius bacakan. sudah Ini saya comot-comot bacakan. ayat. Nih. Enggak comot-comot ayat saya. Ini satu perikop nih, Loh, Bang. Yesus, tadi Mazmur ke Markus, Matius lo saja lo lo sudah lo. keliru. Abang, ini saya mau bacakan. Kenapa Abang takut? Markus Loh, 16. Loh, ini saya mau bacakan, jangan terguncang. Kan baca-baca. Abang tadi tanya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Oke, ini perikopnya kan. Saya baca ya. Setelah Yesus pagi-pagi bangkit pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ini, jadi Maria Magdalena ini kenal Yesus sebelumnya, tapi tiba-tiba tidak mengenal Yesus. Masalahnya di mana? Nih. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Di ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Kemudian sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang baca. Aduh bang, tobat bang. Ternyata sesuai dengan Quran. Yesus berubah rupa. Abang tobat. Yesus berubah rupa bang. Tobat. Jangan nangis. Tobat bang. Abang tobat. Dor. Berubah dalam rupa yang lain. Yang saya tanya kenapa Yesus berubah dalam rupa yang lain? Ayo, bang, abang. Udah tobat aja, bang. Tobat, bang. Ini loh, bang, ayatnya, bang. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Itu cara Allah menjaga Yesus sesuai dengan Mazmur 91 ayat ke-11 sampai 12. Makan tuh martabak, makan. Jangan di-mute, pura-pura lo. Jangan di-mute. Saya pasti
Saya pakai logika Anda ya. Ya, kok pakai Saya pakai logika? logika Anda. Sekarang Gini, saya tanya, benar nggak Yesus berubah rupa di dalam Markus saya 16:12? saya pakai logika Anda dan ikut yang ayat yang Anda baca tentang ada rupa yang lain. Oke toh? Oke, Sekarang saya mau tanya nih, ya, dengar baik-baik. ya. Kira-kira waktu itu terserah Anda mau pakai versi Quran atau versi Alkitab. Nanti Anda kan pakar lah, Santo Iya, Endang. iya. Langsung aja, jangan Nah, nangis. Gimana? oh enggak sih, malah tanya ini. Coba lihat mata Kira-kira Anda tuh, Bang. Aku nggak tega lihat matamu, Bang. Lihat matanya, ya Allah. Makasih. Gimana, Nanda, gimana? gini Nanda. Kira-kira dalam rupa yang lain itu Yesus pakai rupa siapa? Ayo, Oke, ayo. baik. Boleh saya jawab? Oke, Boleh saya boleh, jawab? boleh. Oke. Ketika Yesus berubah rupa, jawabannya Nah, ada ah, di dalam Yohanes, Bang. Nih saya tunjukkan. Oke. Yohanes. Saya ikut nih. Ya, Ini Yohanes ini 20. ini Iya, seru iya, ini ini. saya baca, jangan terguncang. Iyo, seru, Nah, seru. baik. Ini dijelaskan ya secara eksplisit di dalam Yohanes 20 nomor ke-15. Coba perhatikan ini. Kata Berapa? Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ternyata Yesus ini berubah rupa seperti orang yang menunggu taman. Mukanya kucel, Ba- lusuh, ya, Baca mukanya jadi baca belepotan Yohanes tanah. berapa Sebentar, tadi? Bang. Ini abang kan bertanya, saya jawab pakai Nah, ayat. iya saya tanya Yohanes berapa? Yohanes Nandar. 20 nomor 15. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Jadi Yesus berubah rupa dengan rupa yang jelek. Ya kan? Mukanya cemong karena habis belepotan dengan tanah, Bang. Tuhan, jikalau engkau yang mengambil dia, katakanlah kepadaku. Bahkan sambil karena cemongnya Yesus, belepotan mukanya dengan tanah, dituduh mencuri mayat Yesus karena mukanya muka gembel, Bang. Itu loh, paham nggak? Loh, Oke, enggak. ketawa. Saya ikut ini logikanya Anda berpikir, ya toh? Ya, terus jangan Nah, bingung dia, bingung saya dia, baca bingung. nih, saya baca buat Anda ya. Saya Ya, baca ayat 14. hmm. Atau mulai saja dari Ya ayat. terserah mau dari ayat 11 ke mau dari ayat ke-14, saya senang Anda Oke, baca. saya baca Coba. ya, dengar. Ya, ya, Sesudah silakan. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia meneguk ke dalam, Bang, menjenguk ke sorry Bang, dalam kubur itu. Abang, posisi wajahnya jangan begini Bang, nggak kelihatan. Kelihatan biar saya bisa melihat Abang. Ada air mata nggak mengalir di sini? Kan kalau kelihatan Saya begini kan baca kelihatan nih. Alkitab, saya kan Iya, baca makanya Alkitab. dibacanya begini, Bang. Bacanya begini, jangan begini. Orang nggak lihat. Takutnya Abang ngelap air mata. Ada nyanyiannya. Putri, jangan menangis. Ditutup. Loh, bukan ini loh, saya baca nih ini loh, kan daripada Iya, balik iya, iya. kamera supaya Anda bisa lihat wajah saya, kan wajah saya lebih ganteng dari Anda. Iya, lebih ganteng dari saya lah. Saya baca Putri, ya, saya jangan baca, menangis. saya Ya, baca gini, wajahnya. baca gini Ya, ya, nggak boleh? gini Bang, kayak saya Bang, gini Bang. Jadi kelihatan Nggak muka bisa, Abang. saya, Kameranya di depan. nggak bisa, brother. Ini saya punya handphone ini nggak bisa balik kamera. Ya nggak usah dibalik Bang, gini Bang caranya Bang. Nih, Oke, saya oke. contohkan Bang ya. Itu kan Oke, oke. Abang ada Alkitab. Nah, Alkitabnya begini, biar saya tahu ada. Wes, gini aja ya, Ya, dengar ya. silakan. Tadi ayat berapa lagi yang sampai sudah ini ya? Saya baca ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 15, silakan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, ya kan? Terus? Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Nggak kelihatan Bang. Abang Dan nunjukin apa? tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil
orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15 yang tadi Nandar bilang toh, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan," kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya Udah. guru. Saya Enggak, baca jangan terus nih sampai selesai supaya Anda Iya, puas. sampai kitab Wahyu selesaikan Enggak, sana. sampai ayat 18. Dengar sini supaya Anda bisa paham. Jangan Anda suka Iya, potong silakan. ayat. Jangan cop 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 Kata cop, jangan Yesus nangis dong, kepadanya, Bang. Jangan nangis, saya kata nggak Yesus tega loh. kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat" siapa? Siapa ini, Nandar? Aku telah melihat siapa, Nandar? Mana? Ini loh, baca ini loh. "Aku telah melihat." Tuhan. Oh, kok Tuhan? Baca yang benar Iya, dong. Tuhan. Iya, Tuhan. Tuhan Nah, di situ. aku telah melihat itu kepadanya. Iya. Terus Ah, tanggahannya apa? Kan Anda apa? bertanya kepada saya kan, Mm-mm. Bang Nandar, ya mukanya ditampilkan dong. Aku Nah, biar iya ini sekarang ini. Iya, Sekarang kan kan abang lebih ganteng dari saya. Kan abang tanya, Nandar, Yesus berubah rupa jadi rupa siapa? Lalu saya menjawab, Bang, Yesus berubah rupa seperti rupa penunggu taman. ya iya, Dalilnya dengar mana? dulu, Sebentar, dengar Bang. dulu. Abang kan sudah ngomong dari Iya, tadi. makanya dengar. Ini kan hak saya toh, giliran Loh, saya kok mau hak jawab. saya? Loh, tadi Anda Saya bilang, tanggapi. bukan Belum Anda bilang, selesai. saya Belum baca selesai. ayat, setelah itu saya Selesai apa tanggapi kan. belum? Loh bukan, setelah saya baca ayat kan saya tanggapi. Oke, Betul nggak? silakan. Loh, Anda ini gimana sih? Tukang taman. Oke, saya tetap ikut logika Anda. Ya. Jangan nangis. Setelah Loh, dia jangan soalnya ketawa. soalnya Jangan harus lucu, harus Bang. harus ikut logika Anda. Iya, iya. Hari ini tukang taman. Oke. Lalu setelah peristiwa yang Anda bilang dalam live kemarin dia berubah rupa jadi Yudas, ini kira-kira perubahan keberapa menurut Nandar? Ini kan Tuhan jadi tukang taman nih. Setelah itu Tuhan jadi saya sampai bingung dengan logika Anda. Serius, saya bingung dengan Santo punya logika. Ya, Ayo. apa? Saya bingung Sembah. Anda ini gimana ya? Ini kan ini saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Anda kan bertanya ke saya, betul apa enggak? Nandar, Yesus berubah rupa seperti rupa siapa? Saya jawab dong, rupa penunggu taman. Bener kan? Saya jawabnya begitu. Anda tanya lagi, Bang Nandar, di mana ayatnya Yesus berubah rupa dengan rupa penunggu taman? Saya nggak bilang ayatnya, saya tahu itu. Saya tidak membantah Anda loh ya. Ya, saya tunjukkan dasarnya kan. Yesus berubah rupa seperti rupa penunggu taman. Dalilnya Yohanes 20 nomor 15. Bener nggak? Maria menyangka itu penunggu taman. Bener kan? Berarti mukanya bukan muka kemuliaan. Kalau penunggu taman, sebentar Bang. Saya dulu pernah nunggu taman loh. Saya nunggu taman di rumah saya di Kuningan itu ada leweng, ada gunung, saya penunggu taman. Ini jelek Bang, bolokotan, remong. Nah, Yesus itu blepotan mukanya dengan tanah, makanya dikira penunggu taman. Bener kan? Nah, gini loh, Bro. sebentar. Gini supaya logika Anda nggak kacau. Saya nanggapi kok begini. Oke, sekarang saya tanya kepada Abang. Urgensinya apa Yesus berubah rupa dalam peristiwa penyaliban itu, Bang? Saya tanya. Gini brother, Anda tahu nggak waktu
Yesus dan Maria Magdalena bertemu, itu jam berapa? Anda tahu nggak? Saya mau jam Enggak, 9, mau jam 3, enggak. Anda tahu mau nggak? Anda pagi, tahu mau nggak? siang. Itu enggak yang saya Enggak. tanyakan, Abang. Enggak. Kenapa Gini, Abang mengalihkan kepada jam? Bukan supaya Loh, Anda tuh paham logika, jangan main comot ayat Alkitab tanpa tahu sejarah. saya enggak Anda nanya jam. enggak. Saya enggak nanya jam, Enggak, Bang. Jam enggak. jam penyaliban Gini. Yesus saja itu Gini, kira-kira, brother. Bang, enggak pasti. Gini. Kok jadi Gini, bertanya jam? Anda Loh, harus tahu. Contohnya gini, saya kasih logikanya. Saya nanya jam. ketemu dengan Anda di jam 5 hampir siang atau jam 4 pagi, jam 4 subuh, keadaan posisi lampu mati, Pak. Saya tanya Anda, kira-kira saya berhadapan 1 meter atau setengah meter dengan Anda dalam keadaan mati lampu. Kenal nggak saya dengan Anda? Jadi Saya mau tanya. Anda mau membuat narasi untuk menutupi Loh, ke pernyataan. enggak. Sebentar, Ini peristiwanya tepat loh. Ini Astagfirullah, Bang. Dengarkan saya, Bang. Anda menutupi fakta kalau Yesus berubah rupa. Saya jabarkan, Bang. Saya berikan waktu nanti menanggapi, Bang. Ini ayatnya, Bang. Ayat yang Anda berikan kepada saya, Bang. Nih, Bang. Ini ayat yang sangat jujur. Bang, lihat, Bang. Tetapi Iya, ada dengar. sesuatu. Sebentar, Bang. Abang ini mau dijelaskan kok. Lanjut, Abang, saya dengar, sabar, saya Bang. dengar. Saya dengar, saya Saya nggak bantah jelasin, saya Anda. bacakan. Ini kan saya tanya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Anda yang memberikan ayat ini kepada saya. Tetapi ada, Abang, ini ayat yang berikan Anda kepada saya loh. Kenapa sekarang tanya jam? Abang lihat di sini. Kamu dengar. Saya baca Bang. itu di Lukas, peristiwanya beda. Di Loh, Lukas kok peristiwa beda beda? dengan di Yohanes. Anda yang saya tanya, Salah. saya tanya, tuh kan? Anda ngaco. Peristiwa Lukas 24 beda dengan peristiwa Baik, Yohanes. sekarang saya tanya lagi. Anda Sekarang saya tanya ulang. ngaco. Saya Peristiwa tanya di ulang Lukas nih. 24 Ini beda ada rekamannya, Bang. dengan di Ini Yohanes ada 20. rekamannya. Loh. Saya kan tanya di awal, Abang jangan. Enggak. Bentar. Peristiwa di Lukas Udah. 24 beda dengan Abang Yohanes tadi, 20. Abang Awas. sudah panik, Bang. Anda jangan kabur Abang ya. kan saya tanya tuh kan. Jangan Bang. kabur. Lihat wajah Abang. Jangan Lihat kabur, wajah mau Abang kabur tuh ini. nangis. Abang, Kelihatan mau kabur ini. loh, yang kabur siapa? Ini room saya kok saya yang kabur? Iya, siapa Abang tahu yang Anda kabur. kan pura-pura di report Sebentar, lagi kan. sabar. Saya nggak nge-kick Anda, sabar, tenang. Kan saya tadi di awal, ini teman-teman 1.000 orang Enggak. yang nonton, Bang. Saya Ini- tanya, loh. Bentar. Anda jangan 1.000 kabur orang dari nonton. Lukas Tadi saya 24 tanya, ke Injil Abang, Yohanes 20. sabar. Tadi Abang akui atau tidak? Kan saya tanya tadi, Bang. Dengarkan saya, bener nggak nih pernyataan saya? Bang, Ini kan saya bahas tentang semua Anda murid-murid. sampai menunggu waktu 5 menit loh untuk mencari jawaban. Kan saya tanya begini. Bukan. Sabar, Bang. Sabar. Ini saya jelaskan dulu. Iya, Anda kacau. Kan saya tadi tanya, Bang, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Bang Nandar, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Jawabannya Lukas 24:16. Saya sampai senang Anda membuka ayat ini. Saya tadi sampai memuji Anda Kristen yang benar. Satu-satunya Kristen yang memberikan jawaban yang benar kepada saya hanya Anda. Jawabannya kenapa Maria Magdalena tidak kenal Yesus? Anda buka Lukas 24:16. Baca, Bang Nandar. Anda buka sendiri, Anda baca sendiri. Saya baca kan? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Nah, apa yang menghalangi mereka mengenal Yesus? Karena Dia berubah rupa. Markus 16:12. Anda yang bilang begitu kok saya yang bilang salah. Anda yang ngasih jawaban. Jangan nangis. Nangis lah, kasihan aku. Jangan. Anda itu sudah saya tanya loh jujur. Anda sudah jawab jujur. Sekarang berubah-ubah jadi tanya jam. Oke. Buka mute Anda. Pura-pura lagi. Buka Kasih saya 2 mute-nya. menit boleh nggak? Kasih saya Boleh, 2 menit silakan. boleh? Oke. Boleh, tapi Anda bener kan tadi jawab itu kan? Dengar dulu.
dengar dulu. Saya Ya. jelaskan yang kamu yang tanya tadi ya. 2 menit ya. Kasih Ya, timer boleh. Ya, silakan. Dalam Injil Lukas Butuh waktu 24 berapa? tadi. Hah? Ini saya kasih waktu nih, saya kasih waktu tuh 3 menit Anda tuh, lihat Ah. atas. Dalam Injil Lukas 24 tadi, dengar ya. Tadi saya menjawab tentang pertanyaan Anda tentang mereka tidak mengenal Yesus karena, dengar dulu, dengar. Ingat konteks 24 bukan Maria Magdalena, dengar baik. Saya ini pendeta, jadi saya tahu, saya bukan orang bodoh. Dengar ya, konteks Lukas 24, ini waktu saya toh. Lukas 24 itu bukan konteks Maria Magdalena, itu peristiwa 2 orang yang ada saat itu. Mereka memang nggak kenal, apalagi wajah Yesus yang disampaikan di ayat 16 tadi. Dan peristiwa Yohanes 20 itu Maria Magdalena. Peristiwa itu Maria nggak kenal, dikira tukang taman, jam berapa, harus tahu itu. Jangan main comot-comot ayat, brother. Tadi Anda comot di Mazmur, bilang itu tujuannya buat nubuatan Yesus. Anda salah. Waktu itu iblis pakai ayat itu untuk berusaha meyakinkan Yesus bahwa orang yang dalam perlindungan Tuhan atau apapun itu pasti ditolong. Nah, salah Anda. Baca 3739 itu di samping 3737 di samping Kurang jelas itu bang, 3779 nggak ini. jelas. Ini bacanya apa? Ini hos. Nggak jelas itu suratannya bang. Coba perbesar. Coba perbesar. Ini loh. Coba Bang. perbesar. Nih. Nggak jelas, Bukan nggak PS, terbaca. Apa? Malam Mas Faruk, Pak Nora. Iya bang. Halo. Nampak bang? Sudah, nggak usah ngomong jauh-jauh. Itulah kurang jelas lah. Ya kan? Nggak jelas. Kurang jelas Kau lagi. baca baik Abtin itu ayat 8. Hadis Islam nomor 220. Ya, di sana ditulis, ya. Apa yang ditulis bentukku? Pakai adab lah. Selamat malam. Kau saya terima permintaan naik kau. Pakai adab di room ini. Nggak pakai adab kau turun. Nora, aku udah nanya lama sama kau. Kau coba jawab itu. Jawab kau. Coba. Jawab apa? Aku mau dengar. Jawab apa? Sekarang aku tanya sama. Jawab kalau Tuhan kamu itu cabul. Kenapa kau harus macam dia? Sekarang saya tanya, Tuhan itu bukannya hakim kau. Hakim kau bukan itu. Coba kau jawab aku. Tuhan yang mana dulu bro? Kau. Maksud kau Tuhan yang di dalam Bible kau yang mengambil istri orang? Hakim Tuhan kau bukan. yang membunuh, Dari mana? membinasakan anak-anak. Dari mana? Dari mana? Malu lah saya punya Tuhan kayak begitu bejatnya bro. Dari mana? Gak berani Aku saya. tanya Saya nggak mau, kau. saya nggak mau. Ngeri Nih, saya. nih, Lebih kau bagus pakai saya nggak kitab Tuhan Taurat daripada tuh, punya ya Tuhan kan? yang kayak begitu, Taurat oi. itu, Islam itu. Bukan kau ngerti tak? Kita Taurat itu apa? Kau ngerti Apa nggak? kau bilang? Tak kate. Apa kau bilang? Itu, Abad itu, tasa. kitab Taurat itu. Oh iya, itu huruf hijaiyah. Kenapa emang ya? Saya tanya apa kau? Kau pakai Taurat Israel, kau ngerti nggak? Taurat beribadah itu cak mana? Nabi Musa Oh itu. iya, Yesus mengatakan Enggak, Tuhan enggak. Allah kita Tuhan yang esa. Nggak ada dua Tuhan, nggak ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus nggak ada. Sekarang ayat Arab tuh, ayat 11. Tuhan itu pakai kami. Yesus mencuri keledai. Iya, memang tertulis Matius 21. Yesus menyuruh dua muridnya mengambil keledai secara diam-diam tanpa permisi. Itu namanya apa? Maling. Yang maling itu kau. Oh, Tuhan kamu, Yesus. Di dalam Lukas 14:26 mengajarkan kebencian. Iya, memang Tuhan kamu. Dia ada mengajarkan kebencian kepada kau.
Tuhan yang kayak jadi Satpol PP, membalik-balikan meja pedagang, kayak Satpol PP macam hebat pula. Ternyata saya baca Yohanes 8:59, dia mau dilempar batu, takut dia lari. Nah, sekarang aku tanya kau aktif itu, kau coba jelaskan ke aku tuh. Tuhan kamu yang ketika lapar mengutuk pohon ara. Masa Tuhan tidak tahu sih? Belum musimnya pohon ara. Ini Tuhan macam mana nih Tuhan kau ini? Kau bernutuk marah tuh. Apa kau bilang? Kau. Oh, Tuhan kamu memerintahkan Musa mengumpulkan 32.000 perempuan yang masih perawan. Ngeri kali Tuhan kau. Tuhan kau tuh suka yang perawan ya? Ngeri kali ya. Nggak, kok bisa dia suka sama perawan? Mantap kali bang. Suka kali. Kasihlah bagi-bagilah. Iya kan si Reddy pun mau ya kan Reddy? Reddy, kok nggak suka wanita perawan Reddy? Mantap itu Reddy, Reddy. Tahu nggak dari kitab kejadian dari orang Arab itu ya? Oh, Tuhan kamu kena rasuk roh Bezebul. Tuhan kamu jangan Bezebul nggak? Tuhan kamu kan bintang timur. Sudah lah, kau tak Kayak mana ya? Cepat kau jawab dulu, aku aktif itu. Nah. Yesus, Yesus, ya kenapa Yesus? Kenapa Yesus? Oh, saya nggak suka dia. Suka dia sama keledai betina? Gimana? Kan Enggak ada di muka aku. kalau ada yang nanya kau bilang situ. Udah, kau baca udah di sana. Oh, Yesus mau kawin. Oh, iya. Yesus juga mau kawin. Kira-kira kau mau nggak dia sama aku itu? Aku tuh udah cantik loh. Aku skincare, bibirku seksi. Masa Yesus nggak mau? Bego kali kau. Yesus suka sama wanita pesundal. Jawab ini aku pakai kitab. Ih, jijiknya. Masa sih kayak begitu Yesus? Mana itu tak ngerti. Orang Israel cak mano. Apa sih? Ih, oh, Yesus suka gaya apa? Kau tahu nggak? Kau kenapa kau nak haji? Yesus mau naik haji. Alhamdulillah. Balik. Alhamdulillah lah baik. Allahumma la baik. Kira-kira Yesus pandai ya kan? Pandai Yesus ya kan? Itu ke Yerusalem, kalau kau mau tahu. Artinya beribadah itu atas kehendak. Yesus mengatakan di luar dari bangsa Israel itu kucing dengan babi dan anjing. Kalau kau mau tahu, Ya. Oh, Yesus mengatakan kau itu kutip dari Bani Gunggung. kalau kau mau tahu. Bejaan kau itu, ya kan? Kau pula ya Yesus ya, muka kau kayak berdua ya. Kau lawan. Ya kan? Oh, kamu kalau makan berdua itu dari lubang duburnya duluan. Oh, dari lubang dubur. Oh, ya. Oh, Tuhan kamu rasis. Iya. Tuhan kamu rasis. Gak enak Tuhan kamu. Masa anak haram gak bisa masuk jemaat Tuhan? Toko Kiki, saya mau tanya buah pele yang hancur itu macam mana bentuknya ya? Itu kira-kira buah pele kau masih hancur apa enggak itu? Percaya Yesus selamat kau itu. Yesus saja. Iya. Yesus saja mati dalam keadaan bugil loh. Dia telanjang di atas kayu salib. Ngeri kali Yesus telanjang. Bagaimana dia bisa selamatkan saya dirinya? Jangan bisa dia selamatkan. Baca di Alkitab itu kalau tidak percaya. Oh, ya, Yesus waktu di hadapan Pontius Pilatus dia ditampar diludahin. Ada pula Tuhan yang ditampar ya. Itu baca juga. Bukan apa? Yesus pakai warna apa kolornya? Warna merah. Pakai cangcut. Oh. Ya kan? Jadi waktu Yesus bangkit ini dia nyuri pakaian siapa ini? Nyuri pakaian siapa? Ya makanya kau itu udah Muridnya pada kemana waktu Yesus disalibkan? Kabur. Muridnya kabur. Oh, pengecut muridnya. Dan itu aku ngomong sama kau udah baca. Kenapa Yesus kok hina kali? Kok samakan Yesus dengan binatang? Kurang ajar kau ya. Ada otak kau.
Masa kok samakan Yesus dengan binatang? Kau tak ada otak kau ini. Yesus itu Tuhan yang bisa mengalahkan Dajjal, manusia tak bisa. Dia mau mengalahkan Dajjal sementara tombak tentara Romawi nggak bisa dia elakkan. Dasar kau penipuan aja kau. Naikkan yang lain itu. Sakit kepala aku nengok Kiki itu. Ketika saya Jangan tanya, gini, kasih Sabar, timer Bang. aja. Aduh. Gini, kasih Sabar, timer supaya sabar. Anda bicara nggak terlalu kepanjangan. 1 menit Anda aja hitung lah, 2 karena menit. kalau di karena kalau host nggak bisa menunjukkan timer, Anda aja hitung ya. Jangan usah tergoncang, nanti Anda biar kalau nggak kepanjangan. Maksudnya kan ya, Anda nanti sudah kalau Anda waktunya. kurang panjang, nanti saya kasih waktu. Saya juga ini 2241 ya, saya sampai 2246 5 menit atau 4 menit. Jangan ya. jangan terlalu Ya, panjang jangan- lah. Kenapa sih saya mau ngomong, Anda kenapa takut? Nih, Bukan, Pak. saya besok Anda, persiapan. Jadi, kenapa Anda takut? loh, Anda enggak. katanya, loh, dia Tidak. dengarkan saya kalau Anda takut. Habis Dengarkan ngomong saya kalau ngomong. Anda takut. Ya, Ngomong ngomong. ngomong. Tadi kan saya tanya nih, tadi penonton dengar loh. Saya tanya kepada Anda atau saya ulangi pertanyaan saya. Pak, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Lalu Pak Pendeta menjawab, Lukas 24:16. Ketika Bapak menjawab Lukas 24:16, saya mengacungi jempol. Kenapa? Karena di ayat ini berbicara begini. Nah, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bagaimana cara mereka terhalang dari penglihatan itu, yaitu dengan berubah rupa. Ayatnya tadi saya tunjukkan, Pak. Sebentar, jangan dipotong. Ngomong aja. Pak. Enggak, Ya, ngomong. Allah. Saya nggak potong, ngomong, saya nggak potong. Ngomong. Iya, diam dulu. Ini lagi ngomong saya. Nah, di dalam Lukas 17 ayat kedua, Markus 9 ayat 29, di dalam apa lagi tadi ya? Ntar saya tunjukkan ya. Kalau saya pakai data, Pak. Nih, saya tunjukkan, Pak ya. Bapak mudah-mudahan dapat hidayah. Pak, lihat ini, Pak. Kenapa Lukas 24:16 dikatakan ada mata yang terhalang? Karena apa? Karena Yesus berubah rupa. Matius 17 nomor 2, Markus 9 nomor 2, Lukas 9:29. Bukan hanya ini, Pak. Markus 16 ayat ke-12. Nih. Bapak lihat di sini. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah, sekarang Bapak tadi bertanya jam. Anda bertanya jam kan? Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Ketika Maria menengok kubur Yesus setelah matahari terbit atau belum? Jawab. Anda ngomong aja dulu, nanti saya dikasih waktu biar saya Enggak, waktunya ini cukup. tektokan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Jangan takut, Pak Pendeta. Anda pendeta loh. Saya tanya kepada Anda. Anda tadi mengatakan, Nandar, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Katanya masih malam. Sekarang saya tanya sama Anda. Maria Magdalena menjenguk kubur Yesus setelah matahari terbit atau masih waktu subuh? Saya tanya. Oke, Jawab. saya jawab ya. Saya jawab. Ya, silakan. Nandar, Iya, silakan. Anda dengar sini. Anda mulai pertanyaan saja sudah dengan tidak jujur. Loh, kok tidak Anda tadi- jujur? Enggak gini. Anda bertanya Yang tentang tidak apa jujur tadi? Anda ke Enggak. saya. Enggak, saya Sekarang tanya saya ya. tanya sama Bapak. Iya, Ya, silakan. ini sesuai pertanyaan Anda. Ya, silakan. Anda tadi kan tanya tentang Lukas 24 Maria Magdalena, betul? Enggak, saya enggak tanya itu. Yang saya tanya kepada Anda. Anda Enggak. Anda kan tadi bertanya jam kepada saya. Jangan kabur, Pak. Jangan kabur. Enggak, saya Anda enggak tadi kabur.
Ya, dengar. Anda tadi bertanya jam kepada saya. Sekarang saya tanya balik kepada Anda. Enggak, tadi kan Anda Ya. tanya. Yang dengar saya sini. tanya, Pak, yang saya tanya, Eh, jangan takut, Pak, jangan takut. Santo, Jangan takut. Santo. Jangan nangis, jangan nangis. Santo, Nah, yang saya tanya dengar. kepada Anda, Enggak, dengar sini. Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus setelah matahari terbit atau sebelum? Dengar dulu, Anda Silakan. Anda tadi mulai dengan mengatakan tentang Yesus tidak mengenal Maria Magdalena, betul kan? Nah, lalu saya mengatakan penjelasan tentang peristiwa di kitab Lukas bahwa sampai dengan Rasul Paulus tadi saya comot dua bahagian ini bahwa ada mata yang terselubungi, tetapi itu bukan tentang peristiwa Maria Magdalena. Bukan. Oke, Saya tidak sekarang pernah tanya. menjelaskan Baik, tentang oke. Maria, jadi jangan Oke, comot-comot. biarkan penonton yang menilai Anda. Sekarang saya tanya, ketika Maria Magdalena menjenguk kubur Yesus di dalam Yohanes 20 nomor ke 11 sampai 15, matahari sudah terbit atau masih gelap? Anda baca sendiri, coba baca di ayat 15. Loh, kok baca 15? Saya tanya kepada Anda, Lah iya, setelah matahari terbit atau belum? baca Jangan saja jangan tutup Injil kepala, Pak. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-15, coba Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda Oke. baca. Saya akan baca buat Anda lah supaya Anda bisa paham, Yoto. Ya, silakan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya kan? Atau mulai dari ayat 11 ya, kepanjangan lagi nanti Anda ya. Enggak, langsung aja di mana? Hah? Langsung saja saya tanya, ketika Maria Magdalena menjenguk kubur Yesus, itu waktunya masih malam atau sudah terbit matahari? Anda bawa Alkitab nggak? Saya minta tolong Anda baca ya. Boleh? Loh, kok Anda tadi itu ada Alkitab di tangan Anda? Yohanes 20 ayat 1 baca coba. Itu waktunya. Itu waktunya baca. Ya Anda sudah, baca di dibaca situ. aja, dibaca saja. Nanti Oke. saya lihat. Dengar ya. Siap. Pada hari pertama minggu Ya. itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Oke, baik. Itu di dalam, coba tunjukkan ayatnya. Yohanes 20 ayat 1. Bukalah. Enggak, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Jadi belum ayahnya. matahari, belum terbit. Tunjukkan ayatnya. Payah ini orang ini. Loh, kok saya nanya bener kok. Baca. Ya, silakan coba. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ya, terus? Mana tunjukkan, bukan close cam, mana jangan kabur. Ini loh. Mana itu gak open cam, Pak, jangan kabur. Loh. Itu close cam. Loh. Mana Ini lo loh. kok lo itu gak open cam, Pak. Jangan nangis. Ini belum selesai pembahasan. Coba mana? Loh, ditutup lagi. Tadi udah bener. Baca ini. Nah, coba. Baca. Ya, silakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Oke, Oke, sudah. sampai di situ saja. Patokan di Oke, baik. Boleh saya jawab? hari gelap. Oke, Perhatikan. baik. Boleh saya jawab? Boleh. Boleh. Itu pas perginya, Pak. Lihat Anda ini sekarang. Saya tunjukkan datanya. Pak, itu menurut Yohanes. Beda lagi menurut Markus, Pak. Anda perhatikan ini. Jangan lari. Loh. Fokus aja di Yohanes. Loh, kenapa Jangan ini lari menurut dulu. Markus, loh, Pak? Kenapa? Loh, kenapa Anda menolak Markus? Bukan menolak Markus. Loh, Ini- kenapa Anda ini- menolak Markus? Anda lari-lari ayat. Anda lari-lari. Kenapa? Kok lari? Jangan Kok suka lari. Jangan Kok suka lari? lari. Ketakutan. Jangan suka comot-comot ayat Loh, Anda. jangan. Jangan. Anda aja comot Jangan, ayat tadi. Kenapa jangan. lari Anda? Panik. Lihat lo Kenapa penonton. ini? Malu Ini lo saya sama tunjukkan, teman-teman. penonton. Malu lo sama Teman-teman. penonton. Teman-teman, Kabur lihat lo. nih ya. Loh, di dalam Markus itu bukan gelap, teman-teman. Dan pagi-pagi benar. Ini narasinya sama dengan Nah, Yohanes. coba Anda buka coba. terjemahan
Coba Anda buka terjemahan lain. Buka terjemahan lain. Kok malah terjemahan lain? Ini terjemahan Enggak, Anda loh. di atas Loh, King loh, loh. James. Kenapa Coba loh? buka Pak, King James. Buka Pak, King James. Pak, ini Anda tadi menjawab, saya dengarkan, iya kan? Bahkan saya yang bacakan, benar apa Anda- enggak? Loh, Nah, kenapa? oke, Jangan takut, oke. Pak. Jangan Saya takut. ikut logika Jangan Anda. takut. Saya ikut logika Anda. Jangan takut kok Pagi-pagi itu benar. logika. Ini saya mau bacakan, Pak. Iyo, Loh. iyo Nandar, Iya, dengar ini saya. Saya mau bacakan, Pak. Saya mau dua- bacakan. Ini 5 kitab detik. Bapak loh. 5 detik ya. Yaudah, 5 5 detik. detik ya. Baik, Nah. 1, Pagi-pagi benar menjelaskan. Ayo silakan jelaskan. 5. Kok Jam berapa pagi-pagi itu benar pagi-pagi jelaskan? benar? Ayat Jelaskan ini, Pak. pagi-pagi benar itu jam berapa Ayat menurut Anda? ayat ini dijelaskan begini, Pak. Dan pagi-pagi benar pada hari Iyo. pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur, Pak. Tuh. Ya ampun. Loh, jeder. Sudah matahari Pagi-pagi terbit, benar Pak. menurut Anda Matahari terbit. Masa matahari terbit gelap? Ayo. Coba, Saya kasih sekarang tahu nih. Anda- Saya kasih tahu, sebar. Anda sudah terjebak di sini. Oke, saya jawab. Saya kasih tanggapan lagi, Pak. Nih, kenapa? Jangan nangis, Pak. Ini saya kasih tahu. Duh, saya payah ini salto. Bapak pendeta masih di bawah saya, Pak. Nih, Bapak perhatikan ini. Kenapa Maria Magdalena di ayat 15 itu, di ayat ke-16 langsung mengenali Yesus? Ini, Pak, ayatnya. Nih saya tunjukkan ya. Oke, saya tunjukkan kepada Lihat tuh, Bapak. pendukung-pendukung Anda pada galau itu loh, pendukung Anda itu pada galau, kasihan malah mereka. galau, malah galau, Loh itu loh, pendukung Anda bilang itu, kasihan Nandar diam, pucat Pak. katanya. Jangan nangis, Pak. Jangan nangis, Pak. Itu Jangan loh nangis. pendukung Anda bilang, kasihan Nandar pucat. Loh. Baca itu, Oh, Nandar pucat. pucat. Kok pucat? Yang pucat Anda dari tadi saya santai. Ini loh, Ini, saya Pak, cerah. lihat, Bapak mau nangis tuh, lihat, Bapak mau nangis tuh, lihat. Cerah, Lihat mau nangis Bapak nih. cerah. Pucat otan, Bapak yang mau nangis ketawa-ketawa dari tadi. Saya mah santai dari tadi, Pak. Lihat nih, Pak ya. Bapak jangan terguncang. Bapak lihat ini. Ini kenapa Maria Magdalena di ayat ke-16 itu langsung mengenali Yesus? Bapak tahu tidak? Kata Yesus kepada Maria, Maria berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Karena di ayat 15 ini awal mulanya itu Maria Magdalena dipanggil oleh Yesus sebagai istri, Pak. Coba Bapak perhatikan dibaca. Jangan ketawa, Pak. Jangan ketawa. Itu bahasa Jangan Ibraninya. ketawa. Ya Allah, saya Itu belum bahasa selesai. Jangan Ibraninya, ibu. Bahasa Ibraninya, ibu. Ini dalam bahasa Yunani, Pak. Kok ibu nih, Pak? Legei haute. Bapak bisa baca apa enggak? Silakan Bapak yang baca. Baca. Loh enggak, Bapak pendeta bisa baca apa enggak? Baca saja, Enggak, saya Bapak ikut. bisa baca apa enggak? Bapak Saya kan nggak pendeta. bisa baca. Tuh, pendeta saja enggak bisa baca. Saya ajari Bapak nih, Pak. Coba Bapak perhatikan ini. Legei haute ho Yesus gunai. Lalu Yesus Hunai, berkata tahu Hunai? kepadanya, Artinya "Istriku." Hunai tahu? Hunai? Istri. Loh, Istri apa ketawa. ibu? Nih, saya tunjukkan. Jangan kabur, Ayo. Bapak. Nih, saya tunjukkan. Ayo. Saya tunjukkan. Hunai istri Enggak, apa saya ibu? tunjukkan. Saya Ayo. tunjukkan. Saya tunjukkan. Loh. Saya tunjukkan, Pak ya. Ini, Pak. Saya tunjukkan Hunai- ya. Jangan ketawa, Pak. Hunai Jangan istri, ketawa. Hunai istri apa Jangan ibu? ketawa. Nih saya tunjukkan, Pak ya. Greek. Sebentar, Pak ya. Saya tunjukkan kepada Bapak. Iya, Pak, Hunai perhatikan ini, istri Pak. apa ibu? Pak, Oke, cepat. perhatikan. 5 menit lagi saya mau belajar. Wah, Persiapan. kabur. Jangan kabur, Pak. Jangan kabur, Loh, Pak. Ini saya kan sudah janjian tadi pertanggungjawabkan, dengan Pak. Anda. Jangan kabur. Perhatikan ini, Pak. Nih, Baca ibu. di strong. Jangan Ibu, yang itu. jangan kabur, strong, Jangan strong, yang strong, itu. Pak. Jangan ini loh, Pak. Indonesia, jangan enggak. nangis. Baca Jangan di nangis. Concordance Strong. Jangan nangis, Pak. Ini Cari nanti saya pengertian tunjukkan. di Concordance Strong. Saya tunjukkan dulu. Iya, nanti saya tunjukkan. Pak, lihat ini, Pak ya. Ibu dalam bahasa Yunaninya metera, Pak. Bukan gunai. Nah, sekarang saya ganti, Pak ya. Istri. Sekarang saya ganti istri ya, Pak ya. Pak, perhatikan ini, Pak. Indonesia istri. Yunaninya apa, Pak? Coba Bapak baca. Jangan nangis.
Sudah Loh, kok lari sudah? saja di Nih, Pak. Concordance Bapak Strong itu lebih perhatikan. kuat. Bapak perhatikan nih Pak ya. Nih, coba perhatikan ini. Gunai. Sama nggak tulisannya Pak? Sama yang ini? Beda, beda, beda. Oh, Gunai sama Pak. Gunai Gini, Pak. gini, Nih, nih, Nandar. nih. Coba teman-teman Nandar. perhatikan ya. Teman-teman Nandar. perhatikan nih. Gunai sama nggak dengan ini tuh? Sama, Nandar. Gunaika. Karena nggak ada kata sebelumnya kalau Gunaika. Nandar. Nah, sekarang saya tunjukkan. Anda kan meminta di dalam bahasa Yunani. Ya, ada core concordance-nya. Nih saya tunjukkan Pak ya. Nih saya tunjukkan kepada Bapak. Jangan nangis. Nih. Yohanes 20 ayat ke-15 ya. Bapak perhatikan. Jangan nangis, jangan kabur ya. Awas nih habis gini kabur. Pak, lihat ini, Pak. Makan yang banyak. Aduh, kasihan aku lihat Bapak ini. Nih, Pak. Ini, Pak, saya apa namanya itu? Saya bacakan kepada Bapak nih. Yohanes 20:15. Legai haute Yesus gunai, Pak. Ini nih, Pak. Nah, Bapak lihat nih, Pak. Pak, gunai itu waif, Pak. Tuh, waif lebih tepatnya, Pak. Karena kalau ibu itu metera, Pak. Jeder. Oke, Anda sudah berapa menit ini? Giliran saya dong. Masa Anda ngomong terus? Oke, sekarang. Oke ya, Pak ya. Bingung saya Ternyata- dari tadi. ternyata Anda Yesus- ngomong, lihat loh, pendukung Anda itu mendukung sekali tanpa tahu Anda melewati batas 7 menit lebih, 8 menit loh Anda batas. ngomong. Dari tadi kita tektokan, Pak. Loh, enggak, aku enggak Ya sudah, ngomong Bapak loh, Anda ngomong. Ya sudah, silakan Bapak ngomong. Jangan kabur tapi ya. Awas Nah, kabur. oke. Ya. Tadi kan bilang Maria Magdalena Hmm, ketemu Yesus waktu Yesus bangkit, betul? apa sih? Loh, tadi kan Anda bilang pagi-pagi benar matahari terbit mereka pergi melihat kubur Yesus yang sudah kosong, Yesus bangkit kan? Enggak bangkit. Kok bangkit? Gini-gini, Jangan tepuk jedat. Tunjukkan literasinya, Pak. Anda malah gini tepuk loh. jidat. Sekarang gini, Maria Magdalena ke kubur ngapain? Oke, aku pakai logikamu lah. Ya, menongok kubur Yesus. Terus Menengok kubur Yesus tujuannya cari siapa? ya cari Yesus. Terus Kira-kira Yesus ada di kubur nggak? enggak ada. Ah, aduh tambah Tuh, jangan bingung nih. garuk-garuk kepala, Pak. Saya lihat Anda nih bingung. Loh, kok bingung? Saya jawab, Anda kan tanya sederhana, saya jawab. Bukan. Maria Anda Magdalena? percaya nggak? Anda percaya nggak Yesus bangkit? Yesus nggak bangkit. Lah, Anda nggak percaya Yesus nggak bangkit? Anda nggak percaya Yesus bangkit, tapi Anda percaya Yesus kawin. Aneh ini Anda ini. Loh. Enggak gini. Sekarang Gini, Anda gini. baca, ini jawab, Anda kan gini, bertanya. Ini giliran saya. Iya, 7 silakan. menit loh. Iya, Lu silakan. malu loh sama pendukung Anda. Loh, 7 kenapa menit malu loh. dari tadi Bapak nggak bisa Loh, jawab? saya hitung 7 menit lebih, Anda itu ngomong saya Tadi diam. kita tektokan, Pak, nggak pakai timer. Tadi saya Iso. ngomong, Bapak ngomong. Oh, nggak iso. Anda tadi bilang silakan pakai waktu Anda yang bikin sendiri. Yo, Iya, nggak tapi jujur. Andanya ikut ngomong, makanya saya bilang tektokan Loh, saja. saya nggak ngomong, aku bilang Oke. terus. Silakan. Oke, Gini, sudah? Anda itu nggak percaya Yesus bangkit. Tapi Anda percaya Yesus kawin. Aneh Anda Saya ini. nggak membahas Yesus kawin. Sekarang saya membahas Yesus enggak. salib. Kok Saya mau kenapa membawa jadi dulu. Yesus kawin? Anda tadi bilang Yesus Maria menengok kubur Yesus, berarti Iya. Yesus mati. Oke lah, Yesus nggak belum bangkit lah. Enggak Yesus mati. Enggak Yesus Hah? mati, Pak. Yesus nggak mati. Loh, lalu ngapain Maria? Baca. Sekarang saya tunjukkan Maria- datanya. Matius 27 ayat ke-5. Dengar, jangan dulu Loh, lari ke ayat lain. kenapa? Maria ke kubur ngapain kalau Yesus nggak mati? Baik. Maria ke kubur mau menjenguk kubur Yesus, dikiranya Yesus dikubur, ternyata tidak. Dikira Loh, kenapa ketawa? peristiwa kematian Tuhan Yesus itu disaksikan oleh semua orang, termasuk Maria Iya. Magdalena. Baca ayatnya. Masalahnya yang dikubur, ya Pak, Yesus itu nggak dikubur, Pak. Loh, ketawa, nggak Yesus ada. mati nggak? Yesus mati nggak? Yang mati itu yang disalib, Pak. Yo, siapa yang disalib? Yudas.
Ayatnya mana? Ayatnya di Matius Al-Quran 2. lah. Kok Gini, di gini, Al-Quran? Kok lari Quran? Matius Enggak. 27 ayat kelima. Enggak gini. Loh, Jangan Anda ambil Matius Alkitab. 27 ayat Kan kelima. Anda kan bilang Yudas toh. Coba di Al-Quran ada enggak? Loh, kok Yudas yang Al-Quran? disalib. Dari tadi kita bahas Bible. Kalau Anda bertanya Quran, nanti saya jawab. Enggak, Ini bahas gini selesaikan loh. dulu. Nanti Gini ketika kan saya versi Alkitab. jangan kabur, Pak. Versi Alkitab Baik, Yesusku mati. selesaikan dulu ya. Saya akan ingat. kasih enggak 2 ayat dulu. 2 ayat dulu. Ini Nanti setelah masih itu 5 menit. Masih 5 menit lagi, Masih 5 menit lagi. Matius 27 ayat 5 baca, Pak. Enggak, saya nggak mau jawab. Masih 5 Nggak mau menit dia. lagi. 5 menit Kenapa Bapak lagi. nggak berani? Enggak, masih 5 menit lagi. Tadi tektokan, Pak. Enggak. Saya tadi bikin waktu 5 menit lagi. Matius, Anda kan bertanya, lantas siapa Ini. yang mati disalib? Kata saya Yudas. Terus Anda tanya, datanya Saya mana? percaya, Matius 27 ayat kelima. Baca, saya Pak. percaya Yesusku lahir tercatat di Alkitab, Iya. Yesusku mati tercatat di Alkitab, Iya. Yesusku bangkit tercatat di Alkitab, Iya. Yesusku naik ke sorga tercatat di Alkitab, Iya. Dia mencurahkan Roh Kudus tercatat di Alkitab. Iya. Oke? Baik. Nah, Sudah. aku mau tahu di Al-Qur'annya Pak Nandar, Iya. saya hormati Nandar, keluarga saya juga Muslim banyak. Iya, terus. Nah, saya mau tanya di Pak Yonatan Iya. Nandar, pribadi yang diserupakan itu yang namanya Yudas, Ya. ini kira-kira ada nggak di cerita kitabnya Bang Nandar yang namanya Yudas? Baik, oke saya jawab, Pak ya. Oke. Boleh? Jangan Matius Baik. ya, Enggak. jangan Nanti Markus. sabar. Baik, saya jawab singkat ya. Sudah selesai waktunya. Ini bagian saya, Pak ya. Sebenarnya masih ada 3 menit, tapi Loh, oke lah. ya satu-satu dulu, sabar. Baik. Tidak ada urgensi Al-Quran ini loh, saya jawab, Pak. Bapak kan bertanya. Ini saya Nabi baru Isa itu ngomong. Nabi Isa Baru nabi ngomong. nabi keberapa? Enggak, Nabi Isa Sabar. nabi keberapa? Sabar. Nabi Isa Saya nabi baru keberapa? ngomong loh, Pak. Saya baru ngomong, Pak. Sabar, Pak ya. Pak, Anda ini pendeta loh. Saya juga santo loh. Iyo, Anda Makanya kan diam dulu Pak, sabar Pak ya. Bapak ini nggak sabaran. Nah, di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan tentang siapa sosok yang disalib. Kenapa? Ini saya jawab Pak ya. Jawab saya jujur ini. Di dalam Al-Quran tidak pernah botol pica, bego lu. Aduh, sebentar Pak, Anda jangan ngomong dulu Pak. Anda nggak menghormati lawan bicara. Kalau kalah aja Pak. Perhatikan saya. Ya dengarkan makanya Pak. Di dalam Al-Quran yang memberikan informasi tentang Nabi Isa tidak disalib di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Bunyi ayatnya wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalib Yesus, mereka tidak membunuh Yesus. Yang disalib, yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa salah satu anugerah Yesus di dalam Bible adalah mampu berubah rupa. yakinilah Sebentar, yang Pak, ini Anda- saya lagi lah, ya. ngomong. Anda tidak bisa menghargai orang yang berbicara. Nanti setelah saya selesai, nanti silahkan Anda berbicara. Saya sudah jawab jujur. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan Yesus itu diserupakan. Yesus ada yang apa? Ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Jadi ada orang nih yang wajahnya jadi Yesus. Nah, gak mungkin kan ada 2 Yesus di sana, maka Yesus berubah rupa. Ternyata dasar Quran ini terjawab oleh Bible sendiri. Karena di dalam Bible, Lukas, Markus, Matius menyebutkan salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Kenapa Yesus berubah rupa ketika ditemui oleh Maria Magdalena? Karena dia itu bebas dari penyaliban, makanya berubah rupa dengan rupa yang lain. Nah, kemudian Anda tadi bertanya kepada saya, Nandar, lalu yang disalib, yang dibunuh itu siapa? Yudas. Anda minta datanya, saya tunjukkan. Nih Pak. Jangan garuk-garuk, ini saya tunjukkan. Ini ininya nih, apa? Anda makan waktu klimaksnya, banyak Pak. sekali Ini loh. klimaksnya Pak ya. Ini klimaksnya Anda Pak ya. makan waktu banyak Sebentar, loh. sebentar, sabar. Jangan takut. Loh. Ini klimaksnya Pak, Matius 27 ayat kelima Pak. Perhatikan. Bapak perhatikan ini ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saya tanya sama Bapak.
Jawab singkat. Yudas matinya menggantung diri atau terjatuh, Pak? Oke, saya jelaskan sajalah biar ini bapaknya mau kabur sih. Ambil aja waktunya semua. Ya, Yaitu oke, teman-teman perhatikan ini ya. Matius 27 ayat kelima. Kita buka penafsiran dari Full Life. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah para Rasul 1 nomor 18, teman-teman lihat nih ya. Di dalam kisah para Rasul 1:18, ternyata kematian Yudas itu perutnya bolong, pecah, keluar. Sementara di dalam Matius 27 ayat kelima, Yudas, coba perhatikan ini Pak, jangan menunduk lesu Pak. Coba perhatikan ini, barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Perhatikan, ini konsensus para teolog Kristen Pak. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yudas ini matinya disalib. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yudas perutnya bolong? Nih saya tunjukkan ayatnya. Alasan perut Yudas bolong adalah, Anda baca Yohanes 19 nomor 34, Pak. Kenapa Udah, perut boleh. Yudas bolong? Sabar Pak, ini nanti Anda ngomong. Kenapa perut Yudas bolong? Baca Yohanes 19:34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya. Jadi sih sebetulnya, tetapi itu cerita yang berurutan. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambung Yudas. Matius 27 ayat ke sekali hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kematian Yudas kontradiksi. Di ayat ini perutnya bolong. Ternyata terjawab kenapa perut Yudas bolong. Yohanes 19:34. Sosok yang disalib itu ditombak perutnya oleh tentara Romawi. Anda cari. Tombak tentara Romawi ini segede tangan saya. Kalau nojos kepada perut saya, Pak, krek, 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 ya bolong perut, Pak. Tuh, jangan tertunduk lesu, Pak. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Yudas, kenapa kematiannya ada dua versi? Kalau tidak disalib dan tidak ditombak oleh tentara Romawi, bagaimana perutnya bisa bolong? Pakai data. Silakan, jangan nangis, jangan kabur ya. Open mic-nya, jangan pura-pura. Open mic-nya, open mic-nya. Dan saya, Anda jangan ngomong diam dong. Loh gimana saya mau mendengarkan Anda belum open mic? Yo, sekarang giliran saya. Silakan. Saya percaya Alkitab saya menceritakan tentang Yudas gantung diri, dan lewat peristiwa gantung diri itu dia jatuh dan perutnya terbelah. Itu yang saya percaya. Oke, Anda gantung nggak usah dirinya di mana? bantah. Ini giliran saya. Anda nggak usah sorry, bantah. silakan. Ya kan? Nah, kedua, dalam Alkitab saya pun yang perutnya ditikam adalah Yesus Kristus. Baca ayatnya. Perut Yesus ditikam, keluar darah dan air. Itu pertama. Konfirmasinya di mana? Waktu Yesus bertemu dengan Thomas, maka yang dipegang oleh Thomas sebagai pembuktian bahwa itu adalah Yesus adalah dipaku di tangan dan di lambungnya bekas tusukannya. Anda jeder kalah Anda. Coba Anda buka Yohanes 28 itu, Yohanes 20 nomor 27. Ini giliran saya. Anda ini katanya jangan potong pembicaraan. Itu lo malu loh sama ini. Baik, silakan Oke. Nah, Yesus ketika dia disalib itu disaksikan oleh banyak orang. Disaksikan oleh ibunya, disaksikan oleh murid-muridnya, dan ketika ia ditikam, itu disaksikan oleh tentara Romawi.
sesuatu akan dianggap benar. Anda kan pengacara, saya tahu Anda pengacara, toh. Jangan kemana-mana Pak, kok jadi pengacara? Iya, pengacara ini kan ada hubungannya. Seorang pengacara akan memenangkan persidangan lah, kasusnya, apabila dia didukung oleh saksi-saksi yang kuat lah, bukti-bukti yang kuat, yoto. Nah, peristiwa Yudas yang Anda bilang ditikam itu, siapa saksinya? Kasih tahu ke saya. Saksi yang melihat. Sedangkan Yesus itu dilihat oleh banyak orang. Murid-muridnya melihat dia, ibunya melihat dia, tentara Romawi yang menusuk perutnya melihat dia, dan perut itu ditikam, dan Alkitab katakan keluar air dan darah. Konfirmasinya, Yudas, tidak ada peristiwa dalam Alkitab yang mencatat bahwa perutnya ditusuk. Anda dapat sejarah itu dari mana? Jangan memutarbalikkan fakta, cari comot sana, comot sini. Nah, selanjutnya, Anda bilang bahwa Yudas itu adalah pribadi yang diserupakan. Itu versi Anda. Al-Quran muncul 600-an tahun setelah peristiwa yang tercatat dalam Injil ini, di mana ada kata-kata diserupakan. 600 tahun loh, brother. Jangan lupa, kecuali lebih dahulu. Jadi ketika mengatakan diserupakan, dengar ya, diserupakan, ini hal yang bagi saya, Anda cuma cocok logi. Di Alkitab tidak ada peristiwa di mana orang yang disalib itu diserupakan. Jelas yang disalib namanya Yesus Kristus. Yang ditombak namanya Yesus Kristus. Yang mati namanya Yesus Kristus. Yang menyediakan kubur dan kubur itu diberikan kubur baru, dan kubur itu dikasih jenazah, itu jenazah Yesus Kristus. Ayo, Anda mau berbicara apa lagi? Ini sejarah Alkitab. Bahkan Anda nggak usah baca Alkitab, Anda pergi di Israel, dan Anda bisa menemukan catatan sejarah. Sejarahnya begitu jelas tentang Yesus Kristus pernah lahir. Yesus Kristus pernah hidup, pernah mati, pernah bangkit. Yesus menyampaikan dengan tanda Yunus 3 hari. Yunus mati 3 hari. Lah, Anda baca kitab Yunus, ke dunia orang mati. Baca baik-baik. Hati-hati ya, saya nggak lama-lama ya. Abis ini Anda silakan berdebatlah dengan orang-orang Anda, gitu. Enggak, saya harus persiapan. Kabur gitu, aku udah dengerin baik-baik. Bukan, saya kan, loh, ini kan sudah final. Lo udah Saya sudah final final. apa? Aku Saya sudah mau dengerin lama. saya lo. mau 7 mewartakan menit, lo. apa yang benar, Ya bahwa sudah. Yesus saya Saya dong, hidup, closing saya. mati, bangkit, Udah naik ke waktunya surga. habis Pak, waktunya habis, saya tinggal saya. Anda harus menghargai saya dong. Anda kan closing nih, saya juga closing. Mana? Saya closing piye tuh? Loh, Orang loh. sama-sama tadi kok. Giliran saya mau ngomong, Anda malah pergi, gak menghormati Anda. Bukan, kalau closing kita dua, Anda saya. Ya sudah, Anda tadi sudah ngomong 7 Loh. menit, saya kasih timer. Itu bukan closing, itu kan saya bahas Anda. Ya sudah, saya mau ngomong nih, terakhir Ya. sebelum Anda pamit. Habis Berani? Anda saya ya. Ya sudah, lanjut berarti. Oke. Anda dulu. Ya sudah, saya ya. Nih teman-teman ya. Perhatikan, Anda mute dulu biar gak ganggu. Teman-teman, pendeta ini wawasannya kurang. Kubur baru katanya. Nih teman-teman, kubur Yesus itu bukan seperti kuburan di Indonesia, teman-teman ya. Kuburan Yesus itu gua yang gelap, teman-teman, yang ada iblisnya di dalam ini. Kan
di setan-setan dikirim ke gua-gua yang gelap. Ternyata kuburan Yesus itu adalah gua yang gelap, Pak. Nih, kuburan Yesus. Gua, Pak. Jangan Anda pikir kuburan baru seperti di Indonesia. Bukan. Ternyata Bapak tidak mengerti sejarah, Pak. Nandar, Nih, kuburan ini waktu saya, Pak. Anda Oke. ngomong dari tadi saya diam begini loh. Oke, Anda nggak siap. mau hormat. Saya akan jelaskan. Baik. Teman-teman, Al-Quran kan mengatakan bahwa mereka ini berselisih paham. Dan mereka ragu-ragu tentang yang disalib itu. Saya punya buku bagus, Pak. Ini dari seorang Romo S3, Pak. Namanya Desi Ramadhani SJ ya. Ini seorang Romo nih. Dia orang Katolik ya. Kita lihat di abad pertama saja, di abad pertama ini ada